وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina ma laysa fihi fa huwa raddun. Barang siapa, di sini man isim mausul menunjukkan siapapun orangnya, alim, jahil, laki-laki, wanita, Arabi, ghairu ajami, kulluhum, semuanya masuk dalam ini man di sini. Baik, walaupun orang yang alim, ahli ibadah, semuanya masuk. Siapa yang membuat sesuatu yang baru fi amrina dalam perkara kami, ma laisa fihi, yang sebenarnya tidak ada. Jadi dibuat-buat dalam fi amrina. Amrina yang maksudnya syariat. Bahwa raddun, maka dia tertolak. Raddun bermakna mardud. Ini masdar yang artinya adalah isim maf'ul. Hadis ini sahih. Kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi, lihat takhrijnya di Ittiba'us Sunan wa Ijtinabil Bidah. Baik. Kemudian disusul dengan hadis Rasulullah SAW juga yang diriwayatkan Anas bin Malik bahwa beliau bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang raghiba an? Kita tahu bahasa Arab itu satu fiil bisa berubah arti ketika huruf jar setelahnya itu berubah. Rohibaan itu maksudnya adalah membenci. Berbeda ketika mengatakan rohibafi, maka kebalikannya, yaitu mencintai. Man rohibaan sunnati, siapa yang membenci sunnahku, falaysa minni, maka bukan termasuk golonganku. Demikian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini yang pertama bahayanya adalah tertolak. Maka sesuatu tersebut tertolak. Sebanyak apapun amalan yang kita lakukan, sekhusyuk apapun sesuatu yang kita amalkan, jika itu bid'ah maka tertolak. Kemudian yang kedua, orangnya maka bukan termasuk dari golongan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah berlepas diri, ini bukan termasuk dari kami. Ini yang membenci sunnah, otomatis dia berarti kebalikannya, yaitu bid'ah, mencintai kebid'ah. Kemudian di sini ada kisah An Abdurrahman bin Amrin As-Sulami wa Hujr bin Hujr. Ada dua orang perawi yang menceritakan, qala ataina al-Irbad bin Sariyah. Ini salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mimman nazala fi. Beliau ini salah seorang yang turun. Jadi ada sebagian sahabat yang pada mereka turun ayat ini. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Saat itu sedang jihad. Ketika itu ada jihad, kemudian sebagian orang ada yang tidak hadir. Nah, yang tidak hadir tersebut ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang malas-malasan. Dan yang kedua ini, nah di ayat ini, orang-orang yang tidak memiliki bekal, tidak memiliki kendaraan, dan dia hanya punya jiwa, punya badan, tidak memiliki harta. Maka wala 'alal ladzina, di mana wala haraj, tidak ada dosa. Orang yang tidak ikut perang, ketika mereka, orang-orang ini, termasuk Al-Irbad ibn Sariyah ini, ketika mendatangi engkau, wahai Rasulullah, jadi datang ke Rasulullah, litahmilahum, supaya dibonceng. Rasulullah memiliki kendaraan gitu maksudnya, agar mereka dibawa. Tetapi Rasulullah juga tidak memiliki kendaraan yang bisa mengangkut mereka. Qul la ajidu ma ahmilukum alaihi. Lalu Rasulullah mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaihi. Aku tidak memiliki sesuatu yang bisa membawa kalian menuju medan perang. Jadi perang bukan hanya semangat-semangat saja ya. Bukan, walaupun punya senjata, tapi kalau tidak ada kendaraan juga tidak bisa berperang. Jadi di sini ini menunjukkan bahwa perang juga butuh bekal, termasuk diantaranya adalah kendaraan. Ketika Rasulullah mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaihi, aku tidak memiliki sesuatu yang bisa membawa kalian, maka apa yang terjadi di ayat lanjutannya? Tawallaw a'yunuhum tafidu minad dama. Mereka akhirnya pulang, termasuk Al-Irbad ini,
dan mereka pun menangis sedih karena tidak bisa ikut berperang. Ini kisah Al-Irbad bin Sariyah, ini termasuk orang-orang atau para sahabat yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman ibnu Amr as-Sulami dan Hujr bin Hujr? Salamna, ketika datang salam. Faqulna, lalu kami mengatakan, atainaka, kami mendatangi engkau, yaitu Irbad. Apa tujuan datangnya? Zairin, berkunjung, wa aidin. Sini diulang-ulang kunjungan. Maka ziarah itu satu kali sudah dianggap. Tetapi kalau iyadatul marid, iyadah, itu maka diulang-ulang, sering datang. Wa aidina, ziarah kali, aidin berkali-kali. Wa muktabisin, maksudnya adalah belajar, datangnya belajar. Jadi ini penting juga. Ketika datang kepada seseorang, ingin maksudnya belajar, sampaikan tujuannya, meminta. Jadi supaya orang yang kita datangi, baik dia ustadz atau seorang alim, bersedia memberikan ilmunya. Faqala Irbad, maka Irbad pun bercerita, menyebutkan riwayat. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha dzata yaumin. Rasulullah salat bersama kami. Maksudnya adalah menjadi imam. Salat subuh pada suatu hari. Tsumma aqbala alaina biwajhihi. Kemudian setelah selesai, beliau menghadap dengan wajahnya, menghadap kepada kami, gitu ya. Wa wa'adana mau'izatan baligha. Lalu beliau memberikan nasihat yang sangat mendalam. Nasihat yang sangat mendalam, sangat menyentuh. Darafat minhal uyun. Nasihat tersebut saking mendalamnya, darafat minhal uyun, sampai mata itu meneteskan air matanya, jadi menangis. Wa wajilat minhal qulub, dan hati menjadi ketakutan, takut. Ini mau'izah. Jadi mau'izah ya semacam ini, bukan sesuatu yang membuat orang tertawa-tawa, itu bukan mau'izah namanya. Wa qala qail, maka seseorang, ini cerita yang disampaikan oleh Al-Irbad tadi. Kan beliau Rasulullah menasihati para sahabat. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi." Oh Rasulullah, ini seperti seolah-olah ini nasihat perpisahan, wasiat perpisahan. Famadza ta'hadu ilaina, maka apa sesuatu yang engkau pesankan untuk kami? Faqala, maka Rasulullah pun mengatakan, bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat ini terhadap waliul amr. Walaupun dia pemimpin tersebut wa in abdan habasyian. Ini menunjukkan bahwa mendengar dan taat itu walaupun pemimpin kita atau pemimpin seorang muslim manapun, seorang yang tidak dia inginkan, tidak dia sukai. Abad ini sudah budak, pemimpinnya ini budak. Kita bukan orang budak ya, kita orang merdeka dipimpin budak. Budak dari Habasyi, bukan dari Quraisy. Ini kan orang-orang mulia ini. Ya, dari Mekah ya, Mekah dan Madinah, atau dari Jaziratul Arab, kemudian dipimpin oleh seorang yang tidak disukai. Ini orang budak. Maka tetap harus wasam'i wa ta'ah. Bahkan ini sebagian ulama mengatakan bahwa Abdul Habasyi ini kenapa bisa menjadi pemimpin? Karena dia kudeta, melakukan kudeta. Jadi dia meraih kursi kekuasaan itu dengan cara yang tidak dibenarkan, dengan cara yang batil. Tetap kita diperintahkan untuk mendengarkan dan taat. Fa innahu man ya'ish ba'di. Lalu beliau Rasulullah memberikan kabar, siapapun yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fasayara ikhtilafan katsiran. Fa'alaikum bisunnati, maka pesan beliau, fa'alaikum, maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, setelah. Tamassaku biha, pegang erat-erat. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Jadi ini penekanan yang benar-benar menunjukkan kita harus berpegang teguh. Wa'addu 'alaiha, gigit sunnah tadi, sunnahku, baik sunnahku maupun sunnah khulafaur rasyidin bin nawajid, dengan gigi geraham, gigi yang paling dalam. Di sini masih bisa lepas, tapi yang paling dalam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan ini poin pembahasan kita. Hindarilah, jauhilah segala perkara yang dibuat-buat, yang baru, yang tidak ada contohnya.
Tentunya dalam masalah agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap sesuatu yang baru dalam agama itu disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Kemudian riwayat yang berikutnya yang menunjukkan, jadi ini di sini yang pertama bahaya bid'ah adalah tertolak. Yang kedua adalah orang yang melakukan atau membenci sunnah Rasulullah, lawan dari bid'ah adalah sunnah, maka bukan termasuk golongan Rasulullah. Kemudian setiap kebid'ahan adalah kesesatan, bahayanya. Yang bid'ah sesat. Kemudian di akhirat lebih jauh lagi disebutkan di sini, wa an ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana faratukum 'alal haud. Jadi di akhirat nanti sebelum manusia mendatangi surga atau neraka, nanti akan ada haud, yaitu telaga. Rasulullah memiliki telaga. Ana faratukum 'alal haud. Aku yang mendahului kalian. Jadi Rasulullah datang terlebih dahulu ke telaganya, dan disinilah ya Rasulullah menjamu tamu-tamunya, yaitu umatnya. Jadi umatnya nanti akan datang untuk minum. Di situ Rasulullah yang mempersilahkan, yang menjamu. Karena haud ini atau telaga ini miliknya Rasul. Mereka bisa minum di sana. Tetapi wala yukhtalajanna rijalun duni. Yukhtalajanna dun, ikhtilaj duna itu maksudnya adalah ibtiad, dijauhkan. Ada sebagian orang, sekelompok orang yang dijauhkan dariku. Jadi sudah mau datang ini. Ada sebagian umat Rasulullah yang mau datang ke telaga, mau minum, tapi diusir. Maka Rasulullah ini menunjukkan Rasulullah ini perhatian ya dengan umatnya. Faqul ya Rabbi, kalau aku mengatakan ya Rabbi, ashabi, mereka adalah para sahabatku. Maka ada yang mengatakan fayuqalu innaka la tadri, wahai Rasulullah, engkau tidak tahu ma ahdatsu ba'dak, apa yang mereka buat-buat setelah meninggal engkau. Jadi di sini orang yang membuat sesuatu yang baru, maka mereka dijauhkan dari telaganya Rasulullah SAW. Dan di antara keutamaan telaga ini, orang yang minum setelah itu, ya minum setelah minum di telaga ini, maka tidak akan pernah merasakan dahaga, haus. Bukan berarti setelah itu nggak bisa menikmati kenikmatan di surga, enggak. Maksudnya tidak haus, tapi masih bisa menikmati, masih bisa minum. Orang yang tidak haus bukan berarti tidak bisa minum lagi. Jadi, maksudnya adalah tidak pernah kehausan, tidak akan pernah merasakan kehausan lagi. Haus itu tidak enak ya. Nah, kemudian dia mengatakan akhrajahu fi sahihain, hadits ini diriwayatkan oleh, ini ada akhrajahu aliful itnain, bukan dua, yaitu Imam Bukhari dan Muslim fi sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lalu setelah itu disebutkan ucapan sebagian salaf ya, sebagian tabi'in. An Sufyan ats-Tsauri qala rahimahullah, al-bid'atu ahabbu ila iblisa min al-ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutab. Ini perkataan yang indah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis dibandingkan kemaksiatan. Jadi sama-sama buruk, bid'ah sama maksiat. Tetapi ternyata bid'ah itu lebih dicintai. Iblis lebih suka, lebih tertarik untuk sesuatu yang bid'ah. Kenapa? Al-bid'atu yutabu minha, karena orang yang melakukan maksiat itu dia suatu saat akan bertaubat. Karena dia menyadari maksiat itu tidak baik, buruk. Namanya saja maksiat. Maksiat itu melanggar larangan. Orang yang melanggar pasti merasa salah. Dan biasanya orang yang merasa salah ada keinginan untuk bertaubat. Sedangkan al-bid'atu la yutabu minha, orang yang melakukan bid'ah, dia merasa benar, tidak merasa sedang melakukan kesalahan. Kan dia menganggap saya lebih utama dibandingkan orang yang tidak melakukan bid'ah. Gitu. Saya lebih banyak amalannya begitu. Lain nggak mungkin dia bertaubat, kecuali susah sekali. Jarang ya orang yang melakukan bid'ah bertaubat. Lebih banyak orang yang melakukan maksiat kemudian bertaubat. Oleh karena itu, iblis lebih menyukai bid'ah. Lebih senang orang melakukan bid'ah, lebih senang orang menyebarkan bid'ah daripada melakukan maksiat. Nah, ini bahaya juga. Bahaya bid'ah dan pelaku kebid'ahan. Temannya iblis.
Ini bahaya. Wa anil Fudail qal, "Idza ra'aita mubtadi'an fi tariqin." Ini bahkan sikap yang cukup keras ya, yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh Al-Fudail Ibnu Iyad. "Idza ra'aita mubtadi'an fi tariqin." Jika engkau melihat orang yang ahli bid'ah di suatu jalan manapun, ke jalan-jalan gitu, fahudh fi tariqin akhar, maka ambil jalan yang lain. Jangan ke sini, kita cari jalan yang lain. Gitu. Khudh fi tariqin akhar. Wala yurfa'u li sahibil bid'ati ila Allah azza wa jalla. Karena apa? Kata Al-Fudail, tidak ada amalan yang dilakukan oleh pelaku bid'ah yang terangkat kepada Allah azza wa jalla. Jadi tidak diterima amalannya. Orang yang melakukan kebid'ahan, amalannya tidak diterima. Waman a'ana sahiba bid'ah, ini yang ketiga. Waman a'ana sahiba bid'ah, siapapun yang menolong pelaku kebid'ahan, faqad a'ana ala hadmil Islam, maka dia sebenarnya, hakikatnya dia telah menolong dia untuk menghancurkan Islam. Ini menunjukkan bahwa mudah caranya mau menghancurkan Islam, mau merusak Islam. Caranya adalah ini. Tolonglah para ahli bid'ah. Ini lebih cepat untuk menghancurkan Islam. Karena orang yang melakukan kebid'ahan, dia sebenarnya menghancurkan Islam. Ketika kita menolong dia dalam pertolongan apapun, dengan harta, tenaga, dan seterusnya, maka sebenarnya sedang menghancurkan Islam. Fasami'tu rajulan yaqulu lil Fudail, ya, man zawwaja karimatahu min fasiqin. Ini dalam masalah cinta, dalam masalah pernikahan. Siapa yang menikahkan karimatahu, anak putrinya. Ini putrinya dinikahkan min fasiqin, dinikahkan kepada orang yang fasik, faqad qata'a rahimaha. Jadi ada orang yang mengatakan kepada Fudail, kalau ada orang laki-laki, bapak gitu, menikahkan putrinya kepada orang yang fasik, maka dia telah memutus tali rahimnya. Maksudnya apa? Memutus persaudaraan, memutus kekeluargaan. Kalau dia fasik, buruk, ya pastinya nanti akan terputus kekeluargaan. Orang tersebut mengatakan demikian kepada Fudail. Maka Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, mengatakan, bahkan bukan hanya fasik, man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimaha. Bahkan orang yang menikahkan putrinya kepada ahli bid'ah, maka dia juga memutus rahimnya, memutus persaudaraan, kekeluargaan. Faman jalasa ma'a sahibi bid'atin lam yu'tal hikmah. Siapapun yang duduk bersama ahli bid'ah, maka dia tidak akan mendapatkan hikmah. Tidak bijaksana, tidak mendapatkan hikmah. Wa idza alima Allah azza wa jalla min rajulin annahu mubghidun li sahibi bid'ah. Bahkan jika Allah mengetahui ada seorang yang membenci ahli bid'ah, rajautu an yaghfira lahu sayyi'at. Aku berharap, kata Fudail, Allah mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi hanya membenci, bukan hanya menyebarkan sunnah, bukan hanya membantah ahli bid'ah, enggak. Dia hanya membenci saja, benci ada orang yang melakukan kebid'ahan. Dibenci karena kebid'ahannya ya, bukan karena yang lain. Dibenci, ini melakukan bid'ah, maka aku berharap semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Jadi sesuatu yang sangat peringatan yang sangat keras untuk melakukan kebid'ahan. Qala al-musannif, faqad ruwiya ba'du hadzal kalami marfu'an. Sebagian ucapan ini diriwayatkan marfu', maksudnya sampai kepada Rasulullah. Fa'ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waqqara sahiba bid'ah. Siapa yang memuliakan, menghormati ahli bid'ah, faqad a'ana ala hadmil Islam. Maka dia telah menolong orang tersebut untuk menghancurkan Islam. Bahaya ya. Kita maunya muslim yang taat, ini malah menghancurkan. Nah, kemudian berikutnya dhammul bid'ah wal mubtadi'. Dhammul bid'ah wal mubtadi'in fa in qala qail. Jika ada yang bertanya, qad madahta sunnah. Ini kan tadi kita membenci kebid'ahannya. Kemudian di bab sebelumnya pujian terhadap sunnah. Kamu telah memuji sunnah, membenci bid'ah. Sebenarnya sunnah itu apa? Fama sunnah, famal bid'ah. Bid'ah itu juga apa? Fa inna nara anna kulla mubtadi'in fi zamanina atau fi za'mina yaz'umu annahu min ahli sunnah. Kata penulis di sini,
karena kami melihat setiap orang yang ahli bid'ah ya mengaku bahwa dia ahlu sunnah. Jadi harus tahu, harus paham dulu apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. Maka jawabannya, kata beliau, inna sunnata fal jawabu inna sunnata fil lughati at-tariq. Maka di sini akan dijelaskan definisinya ya. Sunnah itu secara bahasa jalan. Jalan itu artinya sunnah. Wala raiba anna ahlan naqli wal athari muttabi'ina athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam athar ashabihi hum ahlus. Sedangkan ahlus sunnah itu apa? Ahlus sunnah adalah ahlun naqli wal athar. Ahli hadis yang menukil dari Rasulullah, yang mengikuti jejak Rasulullah dan jejak para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Mereka adalah ahlus sunnah. Jadi ada hubungannya antara jalan ini dari segi bahasa dan secara istilah. Kenapa? Li'annahum ala tilka thariq, karena mereka ahlus sunnah ini selalu menempuh jalan tersebut. Jalannya para tabi'in, jalannya para sahabat dan Rasulullah. Allati lam yuhdath fiha hadithun, masih murni, belum dicampuri apapun, masih jernih gitu ya. Fa inna ma waqa'atil hawadithu wal bid'ah, ya kemudian terjadilah, muncullah kebid'ahan dan perkara yang baru ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebaliknya, apa itu bid'ah? Al bid'atu ibaratun min fi'lin lam yakun fabtudi'a. Bid'ah adalah suatu ungkapan, perbuatan yang tidak pernah dilakukan, yang tidak dilakukan lalu dilakukan atau dibuat-buat. Wal aghlabu fil mubtada'at, kebanyakan ini, bukan semuanya, fil mubtada'at, hal-hal yang baru bid'ah itu tusadimu syariat bil mukhalafah, bertabrakan dengan syariat, menyelisih syariat, ini kebanyakan. Wa tujibu ta'ati 'alaiha bi ziyadatin aw nuqsan, dan menambah-nambahi syariat atau mengurangi syariat. Syariat ditambahi atau dikurangi. Fa in itu dia syai'un la yukhalifu syariat. Bid'ah macam-macam ya, ada yang menyelisih, bertabrakan maksudnya, berlawanan dengan syariat, ada yang tidak berlawanan tapi sebenarnya itu sudah bid'ah. Fa in itu dia syai'un la yukhalifu syariat. Seandainya tidak menyelisih syariat pun dan tidak ada tambahan atau pengurangan, maka tetap jumhur salaf yakrahuna, membencinya. Kebanyakan salaf membencinya, bahkan yunafiruna min kulli mubtadi. Mereka yunafiruna min kulli mubtadi, maksudnya apa? Membuat orang lari dari setiap ahli bid'ah. Jadi kalau ada, diwaspadai gitu. Hati-hati jangan mendekat mereka. Mengapa? Hifdzan lil asal wa huwa ittiba', untuk menjaga sesuatu yang asal, yaitu ittiba'ur rasul, supaya murni ittiba'nya. Kalau seandainya tidak demikian, ya pasti akan hilang, habis ya. Mana yang murni, sudah tidak ada yang murni lagi. Semua orang ingin menambah-nambahi, memberi warna, memberikan rasa, dan seterusnya. Waqad qala Zaid bin Thabit li Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma hina qala lahu ijma'il Qur'an. Bahkan ini saking mereka itu berusaha untuk menjaga syariat, menjaga ittiba, supaya tidak ada tambahan, ini sampai-sampai semacam ini. Kita tahu bahwa Al-Quran di zaman Rasulullah belum dibukukan. Sudah dicatat, tapi terpisah-pisah. Ada yang di batu, ada yang di pelepah kurma, ada yang di daun, dan kayu, dan segala macam. Tapi tidak digabungkan menjadi satu. Lalu, kemudian digabungkan pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini at-tadwinul awal atau al-jam'ul awal, kumpulan yang pertama. Ketika itu Umar dan Abu Bakar sudah sepakat untuk jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran, disatukan. Maka Zaid ibnu Thabit, ini sahabat yang lain, ada sahabat Abu Bakar dan Umar ini kan sahabat. Ada sahabat yang lain mengingkari atau protes, bertanya-tanya, loh kok kalian melakukan itu? Padahal ini sebenarnya bukan bid'ah. Tetapi kenapa Zaid berusaha agar syariat ini murni, tidak ada yang baru? Ini saking para sahabatnya ini berusaha untuk menjaga keaslian syariat. Kata Zaid, "Kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kalian berdua ini, Abu Bakar dan Umar? Kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan tentu saja ini bukan bid'ah ya. Nanti akan dijelaskan bid'ah itu apa, kaidahnya atau kata kuncinya, bagaimana sesuatu tersebut dikatakan bid'ah dan tidak. Ini bukan bid'ah karena di zaman Rasulullah wahyu masih turun terus, jadi tidak mungkin digabungkan. Jadi tidak ada muqtadi. Nanti akan disebutkan insyaallah. Wa an Abil Bakhtari qala bara rajulun Abdullah bin Mas'ud anna qauman yajlisuna fil masjid ba'da al-maghrib. Ini ada riwayat tentang zikir berjamaah ya. Membuat zikir-zikir yang baru, membuat aturan baru, hitungan baru. Ada seseorang memberitahu Abdullah bin Mas'ud. Jadi seseorang ini tidak disebutkan di sini mubahamnya. Seseorang saja, siapa tidak disebutkan. Ada seseorang yang memberitahu Abdullah bin Mas'ud, anna qauman yajlisuna fil masjidi ba'dal maghrib. Ada sekelompok orang duduk di masjid setelah sholat maghrib. Kira-kira ini orang yang taat beribadah atau bukan? Duduk di masjid setelah sholat maghrib. Baik, orang-orang yang baik ya. Orang-orang yang berusaha untuk banyak beramal. Dari sekian orang tadi, ada satu orang yang mengatakan, Kabirullah kada wa kada. Bertakbirlah sekian dan sekian. Bertasbihlah kalian sekian dan sekian. Bertahmidlah kalian sekian dan sekian. Dipimpin dan dengan hitungan-hitungan tertentu. Qala Abdullah, apa komentarnya Abdullah bin Mas'ud? Fa in ra'aitum fa'alu dzalika fa'tini. Jika kamu melihat lagi mereka melakukan seperti itu, datangi aku lagi. Fa akhbirni bi majlisim. Beritahu aku majelis mereka, di mana mereka tempatnya. Fa atahum, maka akhirnya orang tadi yang menceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud mendatangi mereka. Mendatangi orang-orang yang berkumpul tadi. Fajalasa, lalu dia menunggu duduk orang tadi. Falamma sami'a ma yaquluna qam. Ketika dia mendengarkan apa yang mereka katakan, mereka mengulangi perbuatan tadi, akhirnya dia bangkit, fa'ata bin Mas'udin, datang ke Ibnu Mas'ud, faja'a wa kana rajulan hadid. Ibnu Mas'ud pun datang mendatangi mereka. Jadi ngasih tahu Ibnu Mas'ud ini sudah mereka melakukan lagi. Maka Ibnu Mas'ud pun datang. Maka ana rajulan hadid dan faqal. Rajulan hadid ini maksudnya apa? Orang yang keras ya dalam mengingkari. Faqala ana Abdullah bin Mas'ud. Aku Abdullah bin Mas'ud. Wallahi alladzi la ilaha ghairu. Beliau bersumpah demi zat Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Laqad ji'tum bi bid'atin dzulman. Kalian mendatangkan sesuatu yang bid'ah dengan cara yang zalim. Wa laqad fadaltum ashab Muhammadin. Seolah-olah kalian ini lebih mulia, lebih unggul dibandingkan para sahabat Nabi Muhammad dalam keilmuan. Kalian ini kayak lebih tahu saja, lebih alim saja. Ini konsekuensi orang yang melakukan bid'ah berarti seolah-olah mendeklarasikan ya mereka nggak tahu suatu amalan ini bagus. Aku yang tahu, aku yang melakukan. Begitu. Faqala Amr bin Utbah astagfirullah. Ada seseorang yang ada di situ, Amr bin Utbah beristighfar, astagfirullah. Faqala alaikum bittariq, maka nasihat arahan Ibnu Mas'ud, alaikum bittariq. Kalian sudah cukup lewati saja jalannya Rasulullah. Falzamuhu. Enggak usah kemana-mana, udah jalani saja yang itu. Satu jalan lurus. Tidak susah. Wala in akhadtum yaminan wa shimalan. Kalau kalian malah nyari jalur kanan, nyari jalur kiri, belok-belok gitu ya. La tadillunna dhalalan ba'ida. Maka kalian akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya, semakin melenceng. Tinggal lurus saja mudah. Ya begitu manusia kadang suka nyari sana ke sini, mampir ke sana ke sini. Padahal jalannya lurus sudah jelas lebih dekat dan aman. Tapi sebagian orang lebih suka berkreasi dengan sesuatu yang malah membahayakan dirinya. Kemudian luzum thariq ahli sunnah, ini tambahan poin, wajibnya atau harusnya seseorang menetapi jalan ahli sunnah. Jalan ahli sunnah udah lewat saja di situ, jangan berpaling. Laqad bayyana anal qauma kanu tahadzaruna min kulli bid'ah. Kaum di sini maksudnya para ulama salaf. Mereka berusaha untuk mewaspadai,
memberikan peringatan dari setiap kebid'ahan. Illam yakun biha bas. Walaupun terkadang sesuatu tersebut kelihatannya tidak mengapa. Mengapa begitu? Di Allah yuhditsu ma lam yakun, supaya tidak membuat hal-hal yang baru. Tentunya yang tadi ya, ucapan Zaid ibnu Thabit. Mereka berusaha untuk waspada, benar-benar berjuang untuk menjaga kemurnian syariat. Padahal tidak masalah sebenarnya. Mengumpulkan Al-Quran, benar. Cuman mereka bertanya, kenapa kalian melakukan ini? Apa alasannya? Bertanya. Waqad jarat muhdatsatun la tusadifu syariah. Kadang sesuatu itu tersebut baru, tidak bertentangan dengan syariat. Wala yuta'ata alayya. Nah, maksudnya tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Tidak berlawanan dengan syariat. Falam yaraw bi fi'liha ba'san. Walaupun terkadang begitu, ketika sesuatu tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka mereka tidak memandang sesuatu tersebut buruk. Maksudnya boleh, sesuatu tersebut boleh kalau tidak bertentangan dengan syariat. Kama ruwiya anna an-nasa kanu yusalluna fi ramadhana wahdahan. Walaupun poin ini di paragraf ini perlu untuk ditinjau ulang ya, perlu untuk dibahas lebih lanjut. Karena beliau di sini menyebutkan contoh yang sebenarnya ini bukan sesuatu yang bid'ah. Ini hanya bid'ah secara bahasa saja. Kalau bid'ah secara bahasa maka tidak masalah. Sebagaimana diriwayatkan bahwa manusia, yaitu kaum muslimin, mereka para sahabat itu melakukan sholat apa ini? Sholat tarawih yang mulai fi Ramadhan wahdanan. Maksudnya tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Wa kana ar-rajulu yusalli fa yusalli bi salatihi al-jamaah. Wa kana ar-rajulu yusalli fa yusalli bi salatihi al-jamaah. Lalu ada seorang yang sholat dengan berjamaah. Fa jama'ahum Umar bin Al-Khattab ala Ubay bin Ka'ab. Ada jamaah di sini, ada jamaah di sana. Maka Umar pun berijtihad untuk mengumpulkan mereka semuanya dan menunjuk satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ditunjuk satu saja. Falamma kharaja. Ketika beliau datang ke masjid, melihat mereka fara'ahum. Melihat mereka sholat, karena Umar bukan menjadi imamnya. Umar bin Khattab tidak menjadi imam. Yang menjadi imam adalah Ubay bin Ka'ab. Fara'ahum qala ni'matil bid'atu hadhi. Lalu Umar mengatakan, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya apa ini? Ini bid'ah secara bahasa. Bid'atu huna min haitsul lafaz. Secara bahasa saja. Mengapa demikian? Ini bukan bid'ah. Kaidahnya di sini. Ma tarakahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li wujudi mani. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah karena adanya penghalang. Au adami wujudil muqtadi. Tidak ada yang mengharuskan, tidak ada faktor yang mendorong untuk melakukan itu. Tidak ada alasan untuk melakukannya. Maka bukan kebid'ahan. Nah, di sini Rasulullah tidak mengumpulkan manusia, tidak melakukan sholat jamaah untuk sholat tarawih atau tahajud karena ada penghalang. Ada sesuatu yang mencegah hal tersebut. Penghalangnya apa? Khasyata an tufradu alaihim. Beliau khawatir, beliau takut sholat tarawih tersebut dijadikan fardu, diwajibkan mereka. Ya, Rasulullah meninggalkannya. Tidak melakukan sholat tarawih dengan berjamaah. Jadi kalau semacam ini maka bukan bid'ah. Walaupun secara bahasa bid'ah, ya bid'ah. Karena tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tidak dilakukan Rasulullah terus-menerus. Walaupun Rasulullah sebenarnya pernah melakukannya. Rasulullah pernah melakukan sholat tarawih dengan berjamaah bersama para sahabat. Lalu beliau tinggalkan karena ini alasannya. Khasyata an tufradu alaihim. Berbeda halnya ketika sesuatu tersebut ditinggalkan oleh Nabi dengan adanya pendorongnya, ada ma'wujudil muqtadi. Ada sesuatu yang sebenarnya seharusnya dilakukan gitu. Tetapi Rasulullah nggak melakukannya. Wa adamil mani, dan tidak ada pencegahnya, tidak ada penghalangnya, maka inilah yang bid'ah. Contohnya apa? Misalkan Maulid Nabi. Maulid Nabi. Rasulullah tidak melakukannya, tidak memperingati hari lahirnya. Padahal bagus seandainya dilakukan gitu menurut beberapa orang. Ada muqtadi, ada alasannya. Apa? Yaitu mengingat Rasulullah, mengingat supaya tahu Rasulullah, kemudian mempelajari kehidupan beliau,
menghormati beliau, gitu kan? Ini memang tadi ada alasan untuk melakukan itu. Kemudian tidak ada penghalang juga. Apa penghalangnya? Bisa saja Rasulullah melakukan itu, atau para sahabat Rasulullah melakukan itu. Tapi tidak ada penghalang. Kemudian seharusnya ada pendorongnya, tapi ditinggalkan Nabi. Walakin tarakahun Nabi. Maka inilah kebid'ahan. Jadi segala hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah padahal kelihatannya itu bagus. Beliau tidak melakukannya padahal tidak ada penghalang. Maka itulah kebid'ahan. Kalau ada penghalang, ya bukan bid'ah. Contohnya lagi, misalkan contohnya sesuatu yang ada penghalangnya. Misalkan karena kaumnya Nabi saat itu sedang atau umat Islam saat sedang dhaifu ahdin bi kufrin, baru masuk Islam. Ya, kalau langsung disyariatkan membuat mereka lari. Contohnya apa? Ketika bangunan Ka'bah itu mau direnovasi, Rasulullah itu ingin untuk merenovasi bentuk Ka'bah sebagaimana bangunan yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Jadi bangunan Ka'bah yang sebenarnya itu bukan persegi, tetapi persegi panjang. Nah, tapi karena banyak umat Islam yang masih baru masuk Islam, mu'allaf ya, masih baru. Kalau dirubah-rubah, nanti mereka akan bertanya-tanya, mereka akan bingung. Ini agamanya bagaimana ini? Agama yang merusak, mengubah atau berbeda dengan agamanya Nabi Ibrahim. Mereka akan mengatakan begitu. Sehingga Rasulullah meninggalkannya. Baik, li'anna salat al-jama'ati masyru'ah. Salat jamaah itu masyru'ah. Ini tidak bertentangan dengan syariat. Waqad bana bima dzakarna, maka telah jelas berdasarkan yang telah kita sebutkan bahwa Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang ittiba, hanya ikut saja. Tidak perlu membuat jalan-jalan yang baru. Wa anna ahlul bid'ati humul mudhiruna syai'an lam yakun. Adapun ahlul bid'ah adalah orang yang menampakkan sesuatu yang tidak ada contohnya. Wala mustanadalahu, tidak ada dalilnya juga, tidak ada sandarannya. Walihada istataru bid'ati. Oleh karenanya biasanya orang-orang yang ahlu bid'ah, karena tidak ada sumbernya, mereka akan mencari tameng, mencari penutup, mencari penutup, menyembunyikan bid'ahnya. Biasanya semacam itu. Walam yaktum ahlus sunnati madharu. Adapun ahlus sunnah tidak perlu menyembunyikan, menyamarkan atau menutup-nutupi mazhab mereka. Kalimatuhum dhahirah. Maka persatuan mereka dan asas-asas akidah mereka nampak. Madzhabu masyhur, mazhab mereka terkenal, wal aqibatu lahum, sehingga mereka tetap terus ada sampai nanti di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu nasun min ummati dhahirin. Akan ada sebagian orang dari umatku yang terus nampak, ada. Dan mereka tampak ya, tidak menyembunyikan, tidak takut-takut gitu. Hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum dhahirun. Sampai datang amrullah, perintah Allah, yaitu sampai hari kiamat. Mereka terus nampak. Karena akidah Ahlussunnah tidak perlu menyembunyikan, ini saya simpan sendiri, atau nanti takut keliru. Tidak, mereka yakin karena hanya ittiba. Tidak ragu-ragu mereka mengamalkan. Rawayahu fi sahihain. Bukhari dan Muslim, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dalam sahih mereka. Waqad qala Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini namanya, Imam Bukhari, namanya adalah Muhammad bin Ismail. Qala Ali bin Al-Madini. Ini guru beliau, Ali bin Al-Madini. Ashabul hadis. Jadi umat Nabi Muhammad yang nampak, mereka terus ada, terus eksis sampai hari kiamat adalah ashabul hadis. Para ahlul hadis. Tentunya yang mengamalkan, bukan hanya ahlul hadis yang ngaku-ngaku saja atau kuliahnya kuliah hadis, tapi tidak mengamalkan, tidak mencerminkan orang yang mengikuti sunnah, tidak mencerminkan orang yang berpegang teguh dengan hadis Rasulullah. Nah, ya, di sini saja mungkin kita cukupkan.
Adapun penjelasan berikutnya, semoga Allah mudahkan. Cuman untuk waktunya belum bisa dipastikan. Kalau ada waktu, insya Allah akan diinfokan. Kalau ada waktu kosong, insya Allah diinfokan. Saya akan majelis. Tetapi kalau sibuk ya ditunda. Pertemuan berikutnya kita akan membahas macam-macam ahlu bid'ah. Akan disebutkan bid'ah itu bermacam-macam. Ada saja pemikirannya aneh-aneh. Ya. Banyak sekali. Ya, ini penjelasan untuk hadis yang perpecahan itu. Perpecahan umat Islam, umat Nabi Muhammad menjadi 73 golongan. Dan akan kita bahas insya Allah. Dan ya, pernah ditanyakan juga apakah itu pembatasan atau tidak. Akan dibahas di pertemuan mendatang. Biidznillah ta'ala. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Terima kasih semuanya yang telah menyimak dan menghadiri. Mudah-mudahan menjadi penambah ilmu dan menguatkan akidah kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذا الشرح والبيان. ما شاء الله. Penjelasan yang baik dan cukup jelas, mudah-mudahan kita paham dan yang paling penting dapat mengamalkannya. Karena pembahasan ini, pembahasan yang di tengah kaum muslimin bisa menjadi sesuatu yang banyak persepsi. Karenanya kita butuh penjelasan dari yang memiliki ilmu, yang memiliki kapasitas, supaya tidak bias. Baik. عندنا بعد أسئلة لكن أنا سأقرأ ليس أسئلة في هذه المجموعة. لا بأس يا أستاذ. تفضل. يمكن هذا سائل غاضب لأن هو من فرقة إسلام جماعة سابقا يمكن هذا. طيب أنا سأقرأ من رسالة واتساب. طيب أحسن الله إليكم. Pelaku bid'ah versus ahlu bid'ah, apakah hukumannya sama nanti di akhirat? Itu pertama. Yang kedua, kalau pelaku bid'ah yang takfir, apakah jadi pengikut Dajjal juga? Ataukah petinggi khawarijnya aja yang jadi pengikut Dajjal? Baik, Ustaz. Hakada. Baik. Syukran ala qiraati soal. Bid'ah itu bermacam-macam ya, ada tingkatannya, tidak satu tingkatan gitu, satu paket, tidak. Dia bertingkat-tingkat. Ada yang hanya kefasikan saja. Ada yang di atasnya lagi. Bahkan ada yang sampai kekufuran, mengeluarkan seseorang dari Islam sampai kafir. Jadi bermacam-macam. Kemudian ahlu bid'ah dan pelaku bid'ah. Ada orang yang ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah itu apa? Menjadi ahli ilmu, kalau misalkan ada orang ahli bangunan, itu maksudnya apa? Bukan orang yang sekali saja membangun, tetapi pekerjaannya itu, profesinya itu sudah tiap hari sering melakukannya, itu namanya ahlu bid'ah. Menjadi ciri khasnya, atau bahkan dia penyokongnya, orang yang mendakwahkan kebid'ahan. Ini yang berbahaya ya. Ini yang berbahaya. Ini yang lebih fatal. Berbeda dengan orang yang melakukan bid'ah. Sesekali, ini banyak faktornya. Orang yang melakukan bid'ah bisa jadi dia sebenarnya mendapatkan pahala atau tidak berdosa ya. Ada orang yang melakukan kebid'ahan tapi malah tidak berdosa. Bagaimana itu? Banyak sebabnya. Misalkan diantaranya karena dia hanya taunya itu.
hanya taunya itu. Dia akan mengetahui taunya ini baik dari gurunya. Dia tidak tahu kalau ternyata itu kebid'ahan. Atau misalkan karena adanya takwil. Takwil itu dia mengira ini dalilnya misalkan hadisnya sahih. Atau dia memahami hadisnya keliru. Ijtihad. Memahami hadisnya keliru. Tapi dia bukan ahlu bid'ah. Sebenarnya dia orang ahlu sunnah. Cuman terjatuh dalam sebagian kesalahan, sebagian kebid'ahan. Maka ya tetap menjadi ahlu sunnah. Nah, walaupun perbuatannya tetap salah. Perbuatannya tetap salah, orangnya masih ahlu sunnah. Bisa jadi demikian. Jadi tidak mengharuskan sama satu apa namanya timbangan antara ahlu bid'ah dan orang yang melakukan kebid'ahan. Kemudian apakah menjadi pengikut Dajjal? Maka kita tahu semuanya ya kan Dajjal itu muncul di akhir zaman. Nah, muncul di akhir zaman. Dan di saat itu semua orang yang masih orang-orang yang masih beriman, maka orang yang mengetahui fitnahnya Dajjal dan memahami, diperintahkan untuk menjauhi Dajjal. Bukan hanya ahlu bidah, semuanya diperintahkan untuk menjauhi. Sekuat apapun iman kita, jangan mendekati. Maksudnya sekuat apapun iman kita adalah sedalam apapun ilmu yang kita miliki, jangan pernah mendekati, tidak boleh mendekati. Karena bisa jadi tertipu oleh fitnahnya. Fitnahnya sangat besar. Nah, sehingga dari situ maka kita tidak bisa memastikan apakah kebid'ahan ini bisa menjadi pengikut Dajjal atau tidak. Tergantung dia. Kalau dia keimanannya goyah karena melihat begitu dahsyatnya fitnah Dajjal, dia seolah-olah Rob ya, seolah-olah Tuhan. Dia bisa mematikan, menghidupkan, kemudian menggiring awan sehingga turun hujan di suatu tempat. Fitnah sangat besar. Jadi tidak bisa menjamin. Bukan hanya ahlu bid'ah saja yang bisa tertipu. Nah, makanya perlu hati-hati. Jadi tidak bisa kita memastikan fulan misalkan atau kebid'ahan ini menjadi pengikut Dajjal. Nah, tidak bisa demikian. Wallahu a'lam bishawab. طيب جزاكم الله خيرا. الآن السؤال الثاني, pertanyaan yang berikutnya, yang kedua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Ustadz, afwan mengganggu waktunya. Izin bertanya, bila suatu lomba seperti lomba futsal, lomba bakiak, lomba memasukkan pensil ke botol, lomba tebak gerakan, tanda kurung, lomba yang tidak berkaitan dengan keislaman atau sejenisnya, pemenangnya diberikan sertifikat ataupun piala. Apakah ini diperbolehkan? Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan fikih ya. Pertanyaan fikih tentang hukum musabaqah. Hadiah musabaqah. Kalau sertifikat ya bukan hadiah, sertifikat itu bukan hadiah. Yang menjadi pembahasan kita, jadi sertifikat tidak masalah. Kita menentukan ini juara 1, juara 2, juara 3 tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah pialanya atau pemberiannya, sesuatu yang diberikan kepada pemenang. Maka perlombaan, sebelum masuki hadiahnya, perlombaan ada 3 hal. Yang pertama adalah perlombaan yang berkaitan dengan jihad, yang mendukung jihad. Dan termasuk di situ adalah jihadun bil lisan, yaitu ilmu jihad bil lisan, bil bayan, dengan penjelasan. Maka sesuatu yang jihad semacam itu, misalkan lomba menembak, lomba berkuda, lomba berenang, ya, berkaitan dengan jihad, membuat seseorang fisiknya kuat, maka tidak masalah, walaupun dengan taruhan. Jadi antara pemainnya, tidak masalah. Kemudian yang kedua, bahkan itu dianjurkan ya, perlombaan yang dianjurkan. Yang kedua adalah perlombaan yang mubah, tidak ada kaitannya dengan jihad. Ya biasa, permainan biasa, hanya permainan saja. Dan permainannya bukan permainan yang terlarang, tidak melalaikan.
maka permainannya boleh, perlombaannya boleh, tetapi tidak boleh ada di situ perjudian. Hadiahnya tidak boleh dari pemainnya. Tidak boleh dari pemainnya, harus dari orang lain. Nah, tidak boleh dari misalkan antara Fulan, Ahmad dan Yazid misalkan. Lomba apa misalkan tadi yang disebutkan memasukkan pensil ke dalam botol, itu nggak tahu faedahnya apa itu. Al-muhim ya, intinya itu permainan yang tidak mendukung syariat, tidak membuat cerdas, tidak membuat, sebenarnya sebaiknya diganti ya permainan semacam itu. Maka tidak boleh dia taruhan, tidak boleh taruhan. Tapi kalau misalkan diberi oleh orang lain, maka tidak masalah. Walaupun ini ada pembahasan juga ya, ada perincian-perincian juga. Kemudian yang ketiga, perlombaan yang diharamkan. Perlombaan yang bertentangan dengan syariat Islam, yang bertentangan dengan aturan Islam. Misalkan perlombaan yang melalaikan, maka tidak boleh dilakukan. Perlombaannya maupun hadiahnya, dua-duanya tidak boleh. Lomba, kita tahu musik adalah sesuatu yang haram. Ketika ada lomba musik, lomba memainkan alat musik, maka tidak diperbolehkan perlombaan tersebut, apalagi hadiahnya. Baik, itu pembahasan tentang perlombaan dan hadiah, membutuhkan tafsil, ya, membutuhkan perincian yang panjang di dalam kitab-kitab fikih. Nah, wallahu a'lam. Begitu ya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Mungkin pertanyaannya ini kali ya Ustaz, karena menjelang 17-an ya. Barangkali ya. Biasanya begitu sih. Kalau di sebagian tempat itu di hari H-nya tanggal 17 atau setelahnya atau mungkin sebelumnya banyak lomba yang diadakan oleh masyarakat. Nah, barangkali itu pertanyaan kita yang sudah belajar agama menjadi sesuatu hal yang menurut dia sesuatu hal yang apakah ini perlu diingkari atau didukung? Mungkin begitu ya Ustaz. Syukuran Ustaz jawabannya. Nah, ini pertanyaannya, jadi kesimpulannya gimana Ustaz? Boleh. Kesimpulannya jika itu, jadi harus itu tadi ya, perlombaannya apa saja, coba diulang lagi. Jadi penanyanya menanyakan lomba futsal, lomba bakiak, lomba memasukkan pensil ke botol, lomba tebak gerakan. Iya, tidak mengapa, tidak masalah. Diberi piala pun tidak masalah. Yang penting jangan dari pemain tersebut yang taruhan. Tidak boleh ya. Oh begitu ya Ustaz. Jadi kalau misalnya diberi hadiah atau tidak itu yang penting bukan dari pesertanya ya Ustaz? Iya, jangan dari pesertanya. Oh, baik. Syukran. Jazakumullahu khairan. Amin. Ya. Jadi mungkin kita cukupkan. Nah, Ustaz. Demikian teman-teman ya penjelasan tema hari ini dan juga jawaban atas pertanyaan yang sudah dibacakan dan sudah dijawab oleh Ustaz. Terima kasih kepada pemateri, jazakumullahu khairan, dan juga teman-teman barakallahu fikum sudah menyempatkan waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita menjadi amal kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami memohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Allahumma amin. Nafa'allahu bikum. Masya Allah. Naam, tafadhal Ustaz. Jazakumullah khair.
Atsabakumullahu khaira.